Apakah Starbucks sudah siap? Izin rekam Ya ya Pak, Pak. Insya Oke, Allah Pak, baik. Silakan siap ya. Pak. Oke. Bahasa Inggris Siap, sudah siap? Pak. Oh, Mencoba bahasa Inggris, Pak. baik, silakan ya. Ya sebentar Pak. Yang lain off cam aja nggak apa-apa, yang presentasi aja yang on cam ya. Jadi saya tahu Ya Pak. ini siapa-siapanya, oke? Oke, baik. Izin share lock ya Ya, Pak. baik, Pak. Share lock ini Pak ya, kamera. Oke. Share lock aja. On cam tetap yang presentasi ya. Nah, jadi Sebentar yang Pak. presentasi kelompok dua ini Pak Adi mana? Hadir, Pak. Ya, kameranya Pak Adi nggak kelihatan tuh. Maaf, Pak, lagi di kilang. Oh, lagi jalan ya. Oke, baik. Pak Bambang Sudah sudah ada, kelihatan belum ya? Sarah sudah ada, Julian. Oke, baik. Silakan. Selamat malam, Pak. Malam. Uh, Today I'm from Group 2. Will present a case study of Starbucks delivering customer service. Group 2 consists of Mr. Adi Priyo Prambudi, and then Bambang Permadiansah, and Ya, then Julian Freddy Pinaria, and myself, Era Pamadia. Ya. Next, Pak. Next, Pak Bambang. ya sebentar, bentar. Oh ya. As we all know, Starbucks is coffee beverage company that includes product, price, place, and promotion. These four elements are the core component of Starbucks marketing strategy. And the first P is product, where your Starbucks meets customer needs by providing premium quality coffee. Starbucks is perceived as affordable luxury, where the premium image of their brand and product is market leader. The mix of product, coffee, tea, baked goods, frappuccino, smoothies, merchandise, and the various coffee blended product they offer in the market are the choice of customers. And then the next P is place. Starbucks ensure accessibility by opening branch in other country, and then Starbucks store in our strategic location and easy accessible, and then comfortable place, friendly place, kemudian and then provide a special customer experience as the uh, third place as like a home and office built by atmosphere and fan base. And then the next P is price. Starbucks applies a premium pricing strategy to differentiate its brand from competitors, implement a value-based pricing, price increase, and to reinforce premium image and quality. And then next P is promotion. Where Starbucks conduct of various promotion to attract new customers and retain old customers. One of Starbucks promotion is worth mode to mode being one of Starbucks promotion. Starbucks on use technology and various marketing media such social media, TV commercial, and mobile apps. And then Starbucks has a Starbucks reward program and loyalty card, then give appreciate of their loyal customer. From the Starbucks delivery customer service case study, because education arises what value does Starbucks offer and what external rise might Starbucks face. I will try to explain it. Next, Pak Bambang. The value offer Starbucks is the first is premium quality product, uh, high quality coffee with consistent taste and global standard, and then kemudian exceptional customer,
a cozy, welcoming space for relaxation, work, and socialization. And then continuous innovation. Starbucks is unique and exciting product like Frappuccino and seasonal drinks. And then iconic branding and lifestyle. A global symbol of modern and sophisticated coffee culture. And then outstanding customer, well-trained barista, ensuring friendly and professional service. And then easy access and convenience. Have a thousand of strategy location, please, plus takeaway and mobile ordering option. And then the last, employee-friendly policies. Starbucks value in its employees, offering great benefit and a supportive work environment. Next, Pak Bambang. And then external rise. Starbucks for external rise is first global economic condition. Economy rise in several countries such as Japan, Switzerland, and Germany have caused a decline in sales. Consumers tend to reduce spending on premium products such as Starbucks coffee. Tight competition and for two, Starbucks face competition for local coffee shop, then often offer lower price with similar taste and quality. And then political and social issue. Starbucks once faced a boycott in the Middle East due to Howard Schultz's statement, which was considered pro-Israel. Geopolitical conflict can have impact on the company brand image and operation. And then change in consumer preference. In some market, consumer taste for coffee are changing, such as in Japan, where customers are starting to get bored with the taste of Starbucks coffee. And then regulation and licensing. Expanding into international market often face challenges in the form of local government regulation, high cost, and licensing issues. And then fluctuation in raw material price. Fluctuating coffee beans price due to weather and geopolitical factor can affect Starbucks profit margin. Thank you, sir. If any question? Yes, fine. Saya kira bagus bahasa Inggrisnya. Kemudian poin-poinnya sudah tercover ya. Saya sedikit aja minta klarifikasi, ditutup aja PPT-nya. Oh ya, Pak. Oke, baik. Jadi kalau dalam kasus ini ceritanya jual apa si Starbucks ini ya? Apa yang dijualnya itu? Dia sih kopi, yang utama sih kopi, Pak. Kopi. Terus Yang premiumnya kopi, kemudian di mana yang paling identik adalah yang frappuccino-nya, Pak. tapi barang kan yang dijualnya, ada nggak yang intangible-nya, yang tidak kelihatan gitu? Mungkin makanan kecil, Pak. Biskuit ya. Mungkin kelihatan itu, kelihatan Experiences kalau boleh, makan. Pak. Smoothies itu, Pak. Apa? Status mungkin Pak, kalau kami Pak. Oke, status ya, Terus itu. Ya, yang ke Starbucks rata-rata orang-orang lebih ke atas lah. Oke, jadi nggak dia ke atas, Pak. bukan jual produk ya, Iya. jual gengsi gitu ya. Betul, Pak. Oke, baik. Dan nyaman. Kenyamanan. Ya, Oke. salah satunya Pak, selain produknya tadi kan sudah dijelaskan kopi, Oke. nah, mungkin salah satunya itu. Ya, kenyamanan dia ya, kenyamanan tadi ya. Iya, Pak. Nyamanan, Pak. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan isu yang sensitif ya, sampai sekarang itu masih ada ya, berkaitan dengan Politik. isu-isu tentang Isu. satu satunya Iya. Politik, Pak. ya anti Betul. Palestina ya dalam kasus Ya. itu ya.
Oke, anti Palestina gitu kan. Itu berdampak nggak kepada penjualan secara itunya ya, dalam cerita di situ ya? Ini belum sih, cuma menerangkan Pak. Berdampak nggak kepada itu, kepada penjualan dia gitu? Di tahun 2002 sampai 2005 2003, sih dia 2003 ya, 2003 Ya, dalam kasus ini. Oke. ya Ada nggak dampakan setelah si Sul ngomong katanya apa? Katanya tadi pos apa? yang eh, banyak yang tutup Isra- Pak. Itu ya Pak. banyak yang beberapa Beberapa yang tutup Pak, tapi Beberapa gerai banyak itu yang di tutup, luar Pak. tutup ya, nah, Di tutup gitu Amerika ya. itu Pak, banyak yang tutup Oke, Pak. beberapa ya gerai memang tutup, tapi kita tidak tahu mengapa. Apakah dampak dari waktu tutupnya itu karena anti Palestina itu ya, Boykot betul Pak. Pak, Iya boikot Pak, terhadap Israel itu ya. Oke, betul baik. Pak. betul Pak. Jadi ada dampaknya ya. Tapi kan kita tidak kelihatan berapa penjualannya nurun tidaknya kan. Iya, Tidak Pak, Nah, kira-kira hanya menurut menutup. Anda kenapa ya? Kenapa sedikit itu dampaknya itu ya? Kalau menurut Anda gitu. Ini sekedar isu-isu ini apa sekedar apa? Sekedar brainstorming aja ini. Bukan pertanyaan gitu. rasa mungkin Kan kemanusiaannya kadang Pak. kan bicara pada anti Palestina kan banyak kan kayak kemarin kita apa? Hatred istilahnya ya, kebencian ya. Iya Pak. Kebencian terhadap produk-produk yang misalnya berbau Israel kemarin kan di Indonesia kan. Betul Pak. Nah, kita lihat memang sementara kan ada berdampak gitu kan. Ada yang tutup-tutup yang kemarin kan apa kayak apa Pizza Hut banyak yang tutup gitu kan. Iya, Oke, Betul terus Pak. KFC. tapi oke. Nah, kalau menurut Anda ini kan beberapa informasi lebih banyak itu tidak ya kita lihat ya. Tapi kan masih survive dia kan gitu kan. Beberapa aja counter yang tutup, beberapa outlet yang ditutup gitu. Nah, menurut Anda kira-kira Mas kenapa bisa bisa dia tetap sustain ya? Sustainability kan dalam marketing itu ada itu. Kalau menurut kelompok Anda itu kenapa kira? Dia tutupnya gitu Pak. Kenapa Pak ya? Sustain, tetap dia tetap Yang sustain gitu, tetap oh, tetap 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 bertahan ya, tetap. tetap bertahan. Karena pada dasarnya apa Starbucks sendiri sudah punya nama sehingga para konsumernya tetap bertahan sih Pak. Gitu ya. Ada lagi Iya, teman bisa menambahkan? Mungkin dari sisi keunikan Pak dari kopinya itu Pak. Sebagian besar juga ada yang mungkin rasanya berbeda Pak dengan kopi yang lain. Yang mungkin sudah kadung candu ya Pak dengan kopi Starbucks gitu Pak. Ada lagi? Mungkin gara lifestyle-nya Pak, gaya Bagus, hidup kali Pak ya. bagus. Kenapa? Orang-orang tidak bisa lepas dari Starbucks itu. Maksudnya apa itu? Jadi kan eh, lifestyle itu jadi dia yang biasa kayak sosialita gitu Pak. Jadi orang tidak bisa beralih itu dari gara-gara sosial. Oke, bisa bisa kita tambah. Artinya orang ngejar pada apa? Ngejar pada lifestyle ya kan gitu kan? Ya betul Pak. Oke. Nah, kalau kita misalnya katakanlah ya, ini ada satu brand loyalty yang tinggi, mungkin nggak itu bisa bertahan gitu ya? Kalau menurut kelompok Anda gitu. Karena kan kejadiannya itu sebelum apa apa sebelum si Kejadian Sur politik. ngomong kan gitu kan sudah ada brand loyalty-nya gitu. Mungkin nggak kira-kira menurut kelompok Anda gitu? bisa terjadi juga sih Pak. Gitu. Jadi sebenarnya Ya, begitu ya produk-produk seperti itu ya kan kadang-kadang kita ngelihat, oke, ada orang-orang tertentu yang punya brand loyalty yang meninggalkan pindah ke tempat lain itu nggak susah dia kan gitu kan. ya, Betul Pak. Nah itu jadi sehingga terpaksa dia beli itu. Kemudian bisa saja kan karena pesaingnya sedikit gitu kan. Kalau misalnya katakan produk-produk apa produk-produk misalnya kita isu kemarin ya kan ya isu Israel gitu kan. Katakanlah kita bicara pada air mineral kan merek tertentu yang asosiasinya kan ke sana kan gitu kan. ya, Kita bahasa sebutin gitu. Nah, tapi pada saat itu orang mengatakan tetap merek itu muncul kan gitu kan. Nah, begitu dia muncul, kemudian orang mencari karena itu adalah produk convenience, oke, produk convenience, dia tidak bicara pada brand loyalty gitu. Jadi kalau dia produk convenience, katakanlah air mineral kan itu convenience nama itu, tidak bicara pada brand loyalty dia. Jadi tidak ada yang namanya orang harus loyal terhadap satu brand gitu kan, sehingga orang ingin pindah ke tempat lain kan gitu kan. Nah, begitu produk yang lain itu muncul, ya sama saja akhirnya kan gitu kan. Dari situ juga gitu. Nah, itu yang barangkali kita ngelihat di dalam apa isu
Sisul itu ya, akhirnya Sisul kan mengatakan apa katanya kalimatnya? Katanya apa katanya di sini? Membela diri ya kan itu Ya. menyatakan Membela bahwa diri. dia bukan A ya kan gitu kan. Jadi itu barangkali sudah diantisipasi sama dia itu ini bakal rusak sama dia gitu. Maka itu mungkin dia tetap jadi sustain gitu ya. Baik di samping memang dia menjual lifestyle tadi yang teman kita sebutkan tadi yang dari awal tadi kan jual premium kan gitu kan itu ya. Pelanggan merasa oke baik saya kira itu dari saya klarifikasi yang lainnya saya kira bagus PPT-nya juga saya kira harus mata saya mendekat-dekat juga gitu. Tapi Kecilan ya Pak bagus. ya. Oke, Mohon tapi maaf bagus. Pak. Tapi bagus, Maaf, Pak. bagus, bagus. Baik, silakan dari kelompok lain. Kalau dari saya Ah, klarifikasi sudah kelar itu Oke, silakan. terima kasih ya, Pak. Baik, Kasih banyak Pak Musin. dari teman lain silakan kalau ada yang ingin menanggapi pertanyaan gitu. Ada pertanyaan dari kelompok. Silakan yang dari bukan dari kelompok dari yang lain juga Yang bisa. nggak punya kelompok boleh, Pak? Nggak boleh ya, boleh Iya ya, boleh. boleh Pak. Bebas ini. Tapi sekali aja nanya nanti berikan kesempatan yang lain ya pada berikutnya gitu ya. Silakan. Hmm. Oke, Pak. Dari saya Pak Suud belum punya kelompok, Pak. Oke, silakan Pak Usut. Ini Pak Nanang dan tim. Ya, Pertanyaannya adalah mengapa Starbucks tetap survive di tengah gempuran coffee shop? Misalkan ambil contoh kasus di Indonesia, di tengah gempuran oke. coffee shop yang sangat menjamur saat ini, mengapa Starbucks masih tetap survive? Meskipun juga salah satunya tadi digempur dengan adanya isu boykot seperti itu. Terima Ya. kasih. Demikian dari saya. Ada lagi mau tanggapi pertanyaannya sekaligus saja nanti dijawab. Ada lagi? Nggak ada ya? Saya menambahkan sedikit Pak, Pak Ali silakan. Ali dari kelompok 3 Pak. Ya, Mungkin ya. Kalau bertanya kan individu deh, bukan lagi kelompok deh. siap. Ya, silakan ya. Nah, saya sedikit menambahkan untuk atau menjawab pertanyaan Mas Ud mungkin ya. Itu kembali ke gaya hidup tadi Mas Ud ya. Jadi Enggak. istilahnya itu Ini kalau sekarang bertanya, Pak Ali kan harus bertanya sekarang. Bukan, bertanya Pak bukan menjawab Pak ya. bukan ya. Dan ini Oh, teman tadi ya, teman kelompok tadi yang menjawab nanti ya. Silakan Pak Ali. Oke, siap. Terima Nanti kasih Pak Pak Ali. siap Pak Anang siap. Nanti Pak Nggak bertanya ya? mungkin saya Ya, cari yang Ya. pertanyaannya dulu Pak. Siap. oke, izin menjawab kali ya, Pak. Boleh, silakan sekarang dijawab ya. Yang lain nggak bertanya ya. Oke, baik. Oke, kenapa Starbucks bisa bertahan sampai saat ini? Mungkin karena Starbucks selalu memberikan inovasi, di mana Starbucks sendiri selalu memberikan inovasi baik dari produk-produknya, kemudian dengan branding bahwa yang dibilang tadi bahwa dia tidak terkait dengan geopolitikal atau isu tentang Palestina dan Israel, sehingga brandingnya dari Starbucks itu tetap bertahan. Kemudian pelanggan pun istilahnya tetap bertahan karena dia merasa nyaman dengan si Starbucks itu sendiri, Pak. Gitu sih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Tambahkan sedikit boleh Pak? Bentar, Oh masih iya, ada silakan. tanggapan Boleh. lagi ke teman tadi yang Ya, berkaitan selain yang disampaikan sama Pak Era itu, Era ya. saya tambahkan sedikit Pak ya. Kenapa memang dia bisa bertahan? Saya melihat banyak sekali lokasi-lokasi yang tempat Starbucks itu yang strategis Pak dan terjangkau gitu Pak oleh beberapa kalangan Pak. Karena itu tadi Pak, karena mereka punya gaya hidup, lalu di kota-kota besar mereka lebih banyak yang memilih Starbucks Pak. Dan tempat yang cozy yang menjadikan mereka tempat untuk berkumpul dan istilahnya saling diskusi di situ Pak. Itu Ada lagi mungkin tambahan dari saya dari seperti teman itu tambahan Pak. kelompok itu. Lain ada inovasi ataupun Oke, produk-produk inovasi lain sudah Pak. saya catat tadi ya. Jadi inovasi ya barangkali Betul Pak. macam-macam inovasi dia kan gitu kan. Iya. Betul. Izin menambahkan Pak, Ya. Lisdianto belum punya kelompok Pak. Bukan ini bertanya sekarang, bertanya kalau yang lain kelompok lain. Iya Tidak. bertanya Pak, Nah, nanti dulu dari kelompok lain. saya mau nanggapi dari Pak Sudin tadi dulu yang bicara pada inovasi dan seterusnya. Ada tambah lagi dari kelompok Starbucks? Eh, Nggak ada ya? Cukup Pak. Cukup. Oke, baik. Berikutnya ada cewek dari suara tadi? Belum Bu Pak Mutia Idris? Pak. Ya, Pak. Siapa Mutia ya? Ya, Pak. Oke, silakan Mau Mutia. tanya ya. Ya. Eh,
si Starbucks ini kan sebelumnya punya program loyalty customer tuh. Ya, Eh, betul. Oh, ya. nah, sekarang tuh kayak nggak pernah kedengeran. Nah, kira-kira dari kelompok Starbucks ini bisa kasih tahu nggak apa namanya program loyalty yang ditawarkan oleh Starbucks tuh apa sih yang sekarang ini? Karena kalau saya lihat walaupun mereka nggak punya apa namanya program loyalty, kayaknya customernya emang ada beberapa yang sudah meninggalkan, tapi kok masih tetap stay dengan Starbucks gitu. Silakan siapa bisa menjawab dari kelompok itu? Apa memang betul program loyalty-nya itu nggak berjalan lagi atau gimana kira-kira? Atau mungkin kurang ini kali Pak, kurang apa? Karena kurang kedengeran sekarang Starbucks tuh ya. Kedengeran istilahnya. Oke. Iya. Berdasarkan pengalaman sih ya, saat ini sih untuk loyalty sendiri, biasanya kan kita ngumpulin poin tuh Masih bintang, ada itu ya, masih ada kan saya lihat ya. uh, Masih ada. Oke. Ya. bisa ditukerin produk gratis. Saat ini masih berlaku kok. Masih ada saya lihat tuh ya. Masih berlaku. Masih berlaku deh ya. Masih ada buy Betul. one Ya. get one free. Itu Betul, salah Pak. satu ya salah satu apa ya kadang ada star dan lain-lain kan gitu kan untuk dapat gitu Ya, ya. ya. Betul, Eh, betul, Pak. ya oke itu poin-poin tersebut ya saya lihat dan masih ada itu ya. Cuman mungkin yang maksud Mutia ada loyalty yang bagaimana kira-kira? Ya kira-kira ada program lain apa gitu. Kalau misalnya Oke, cuma ngumpulin betul. bintang tuh kan memang udah dari dulu ya. Dari dulu betul. Nah itu dia. Ada Kalau nggak program sekarang lain menurut kelompok Anda yang pernah Anda rasakan gitu? Eh, Kalau untuk program lain, saya belum tahu karena tidak berkecimpung di Starbucks-nya sendiri. Tapi yang sejauh saat ini yang pernah saya jalani adalah eh, itu sih apa namanya poin star tadi. Eh, jadi bisa buy one get one ataupun ditukar dengan hadiah lain. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat konsep loyalitas kemarin itu kan ada dua ya kan? Ada behavior dan ada attitudinal gitu kan? Ada behavior itu artinya orang beli ulang kan gitu kan? Membeli ulang dengan berikan hadiah-hadiah kan gitu kan? Nah Betul, bisa Pak. saja di luar dari itu gitu. Ada yang attitudinal gitu kan? Jadi sifatnya attitudinal dia bicara barangkali dia tidak mengejar pada loyalitas seperti dapat poin tadi dia kan gitu kan? Ada kemudahan-kemudahan dalam transaksi misalnya kan gitu kan? Ada pengalaman-pengalaman khusus yang ditawarkan sama dia gitu. Nah itu mungkin saya kira bagian daripada membentuk yang namanya loyalitas. Jadi harus kita Realitas. kembangkan di sana loyalitas. Jadi loyalitas itu tidak harus selamanya pada apa orang itu harus beri ulang gitu kan. Orang beli harus berulang gitu kan. Nah, itu mungkin kita ngelihat di sana ada tambahan gitu ya, ada tambahan tapi kan tidak kelihatan karena orang bicara pada loyalitas ya beli ulangnya kan. Kalau beli ulang kalau beli ulang kan mungkin ya karena mungkin ada apa tadi ada poin nanti tapi tidak semua orang akan mengejar mengejar poin kan gitu kan. Itu yang mungkin kita lihat juga ya. Jadi program loyalitasnya itu dibangun bukan untuk sekedar dapat poin orang itu gitu ya. Tapi orang itu beli karena berbagai macam perspektif yang kita bangun gitu. Nah itu kelihatan gitu kan kalau kita lihat bicara pada konsep loyalitasnya gitu. Kalau boleh nambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan ya. Iya, Pak. Saya memang nggak begitu pecinta kopi, Pak. Cuma saya beberapa kali ketemu dengan Betul. teman-teman Saya itu, juga tidak mereka saya tidak percaya pencinta kopi tadi tidak pencinta Starbucks gitu kan. juga memang saya melihat gini, Pak. Starbucks itu banyak sekali kayak semacam bikin bundling-bundling gitu, Pak ya. Mm-mm. Nah, itu kan berpengaruh juga untuk loyalitas pelanggannya, Pak ya. Contoh apa namanya beli apa mug dapat kopi apa namanya di tumblernya itu berapa harganya dikurangin kayak seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin itu salah satu ininya dia untuk mengikat selalu pelanggannya Pak gitu. Ya maksudnya begini Pak Bambang. Orang loyalitas itu kalau kalau seperti ini kan loyalitasnya itu bicara pada beli ulang kan gitu kan. Ya betul. Ulang kita nggak mungkin lah kalau misalnya perlu masuk MM lagi perlu nggak kira nggak perlu lah Hmm. masuk MM lagi kan gitu kan. Nah tapi kita ngukurnya bukan loyalitas beli ulang tapi loyalitasnya kepada yang sifatnya attitudinal dia kan. Nah, sekarang kalau bicara pada beli ulang mungkin saja ada orang-orang beli ulang itu bukan karena dapat hadiah dari Starbucks kan gitu kan. Oh, Mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat dia jadi loyal loyal. gitu itu Ya. maksud saya tadi ya kan gitu di loyalitas itu kita lihat jadi jangan lalu bapak harus pakai kartu apa namanya member gitu kan terus bukan itu aja gitu kan ada Ya, hal-hal lain yang kita bisa bangun supaya orang itu jadi loyal gitu ya loyal.
Ya contohnya begini ya, kalau misalnya ada kasus kartu kredit gitu kan, dia ini kartu kreditnya loyal orangnya, kan udah lama dia memakai itu kan. Nah kemudian waktu mau bayar itu kelupaan barangkali gitu kan. Nah lewat dari deadline-nya gitu, mestinya kan kena itu ya, kena denda kan. Iya, Nah tapi dia dikasih peringatan gitu, nah itu ya kan, karena dia loyal di situ ya. Oh ada ini pelayanannya bagus kan gitu kan. Saya terlambat kemarin tapi nggak, nah kan gitu kan. Tapi iya. kalau 2 3 kali barangkali berjalan lagi kan gitu kan. Dia baru sekali kalau itu tadi tapi kesannya bagus gitu. Itu Pak Bambang ya, maksud apa, saya di bidang Iya, lawyer. Pak, makasih, Pak. Baik, itu yang Mutia. Yang satu lagi tadi Pak apa tadi Pak Idris. Pak Alis Dianto tadi, Pak. Ya kita silakan Pak Lis ya. Ketiga aja cukup Ya, ya. Nanti yang terima lain kasih. kelompok lain ya. Oke. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Pak CI tadi, Pak. Kalau menurut saya memang eh, aksi boykot itu sebetulnya Betul, ada betul. dampak signifikan, Pak. Ya, Ada dampak signifikan ke Starbucks-nya. Cuma masalahnya boykot ini kan sifatnya sementara. betul. Kadang orang tuh lupa ketika lagi rame-ramenya hot news baru boykot, Betul. tapi setelah itu lupa. Betul. Sedangkan Starbucks ini kan nafasnya panjang, dananya itu besar gitu. Betul. Nah, itu mungkin seharusnya bukan bukan masalah inovasi doang, tapi Starbucks juga punya daya tahan pencitraan yang bagus ketika dia kondisi di boykot pun seolah-olah masih bisa bertahan, atau ada strategi juga dia untuk kapan dia harus defense dan kapan dia harus meraup keuntungan. Karena ini kan perusahaan yang udah puluhan tahun, Pak. Jadi keuntungan mereka kan ya pasti napasnya juga panjang, nggak mungkin di boykot sebulan 2 bulan terus tutup tuh nggak rasional juga. Ya, tapi kalau di boykotnya mungkin 1 tahun 2 tahun tutup total mungkin kejadian, Mbak. Ya, baik. Bagus ya. Nah, itu. Tapi ada juga beberapa saya lihat itu kan tutup banyak kan gitu kan, kayak misalnya apa tadi Pizza Hut gitu kan banyak tutup gitu kan. Ya, Nah itu ya, ini kan berdampak langsung dia. Oke, Pizza barangkali Hut ini ganti nama, dia Pak. Kalau nggak salah, apa? iya, iya. Apa lagi? Pizza Contohnya? Hut ganti nama kalau nggak salah, Pak ya. Nah, ya kan gitu akibatnya kan gitu kan. Iya, Tapi kan orang sudah yang pertama tadi kan, kalau udah ganti nama itu dongkrak brand itu bukan mudah gitu kan. iya. Dongkrak brand itu bukan mudah gitu. Tapi itulah barangkali beda jasa pendidikan dengan yang bukan pendidikan gitu. Kalau pendidikan sudah Bang Abda sudah seperti jelek aja sekali udah habis dia. Nggak usah cerita ganti-ganti nama itu. Ya kan? Nah, tapi kalau brand merek tertentu bisa ganti nama gitu. Mungkin agak makan waktu dia. Baik, saya kira cukup tiga orang ini ya. Jadi tadi Ya, Pak makasih Putu, banyak teman-teman semuanya. ya, dan Mentes. Baik, Terima silakan. kasih. Makasih, Pak. Saya kira bagus ya, Oke. bahasa Inggrisnya bagus juga tadi. Ya, bagus, Pak Ira. Ya, bagus. Artinya perwakilan gitu ya. Satu di Ya, angka Pak. itu sudah bagus. Baik. Silakan kelompok berikutnya. Saya kira kelompok satu sudah lengkap ini ya. Kelompok 1 ya Pak Pak, Ahmad sudah lengkap. Asian, Susan sudah, Anggi sudah lah, saya lihat Jeffrey sudah masuk dia. Silakan. Nah, ini Nevia ya. Nah, Baik, izin share ya Pak. kalau soal nomor berapa yang dikerjakan Nevia? Nivea Pak. Ya, kelas nomor berapa soalnya? Oh, nomor 1 dan 3 ya Pak. Nomor 1 dan 3. 3. Oke, karena kan ada banyak pilihan itu ya. Iya, ada Kalau 2 yang soal ini, aja yang diambil kan kalau Pak. yang lain kan 1 soal, 2 soal semua, jadi semua soal. Baik, silakan. Sebentar, oke. Pas screen saya sudah tampil. Udah, Mas. Sudah, silakan ya. Oke. Ya, silakan Mas Jeffrey. Bahasa Inggris ya. Okay. Oke. So good evening, everyone. Evening. Especially for Muslim, thank you for the changes to explain about the Nivea for men. And today we coming from group 1. Yeah. We want to present about the study case of Nivea for men. Next slide. Next. Okay. So we start from the background to give a context a bit for the discussions. Yeah. So Nivea actually established or found by at the 1982 by the pharmacist of Paul Karl Beiersdorf in Hamburg, Germany, and then in 1980 purchased by Dr. Oskar Tropowitz, who became the company visionary leader. So Nivea actually after purchased by the Dr. Oskar, they innovate many things. And the first product is coming in 1911. Nivea introduced the Nivea cream for the first time to the public. And also after that, it's not stopping that. They continue to improve their product. In 1980, Beiersdorf international company launched Nivea for Men. And also in the same year,
create the first aftershave bar without alcohol. Why without alcohol? Because Nivea already do some research for aftershave. It's better not using the alcohol because will make the skin have irritations. And continue to the 1988, the Nivea for Men brand was launched in the UK. And in this 1998, the annual sales of men's skincare product were 68 million, with the male facial product sector worth 7.3 million. And in 2008, the total annual sales growth is over 117 million, with the male facial product worth 49 million. So we want to tell something about the increasing, the increasing. You can see in here in 1988. In 1988, the skincare product is 68. And in the 2008, increasing become 117. And also for the skincare, for the main facial product also increased a lot from 7.1 million pounds sterling to 49 million pounds sterling. Okay, so this study case actually tried to explain how Nivea relaunched their product in 2008. Okay, so next, Mas Isan. So we start from SWOT analysis. So if you can see in here, this one also one of the question, Pak Musin, include in the questions also. So in the SWOT analysis, if you can see the strength, we have three item in here. One, Nivea already become a leading market for the male facial. Second, the company finance is really strong. Okay, and also have big campaign marketing in the company. And the third one, the team, the staff inside the Nivea company also have a really strong R&D, marketing, and sales. Okay, so that's the strength for the company. And the weakness, the product range relevance for the target audience might have been in the questions. And the side number 2 is related to the distribution sales. And number 3 is related to the market research. The data is not to update. That's the weakness from the Nivea. And the opportunity, we have 2 items here. One is the market growing. So Nivea is already can see that the market growing for the male skincare product for men is increased, okay, at that time. And also second, the social attitude for the men. Right now, I mean, in this year, starting 2008, especially, men already start to care about their skin. Okay, so that's why the social attitude also changed in this period. And the threat is customer will become more knowledge. Okay, so the threat is have to customer because the social attitude is changed. So that's why the customer will understand the product. They will become smarter to understand the product and become picky to choose the product also for the skincare especially. And number 2, the risk of competition entering the market. Yeah, so this one is related to another competitor to copy the same innovations in the market. Okay, next, Mas. So this one is because that SWOT analysis, then we start to setting the objective to create the marketing strategies. So Beiersdorf, as a company owner, they start to setting up the strategy. So if you can see from the screen, actually they have two market objective. Okay, one is the increase market share and fulfill the customer needs. So Beiersdorf, they want to increase the market share with the good quality product. That's the first objective.
and they want to expand the market share also. And the third one, he want to make the brand more strong. Okay, so that's the first objective. And the second one, Bergdorf, they want to expand the market and make men purchase more the product. So for this option, the main objective is to encourage men who initially only considering skincare product to start purchasing them. That's the first objective. Second one is to increase the salesman skin product to female customer. Why to female customer? Because the research shows that the woman often first purchase for men's skincare product. So maybe the wife purchase the skincare for husband, something like that. And the third one, develop the brand image of Nivea for men to encourage more men and more women to choose Nivea is a leading brand for men skincare. Actually, still related to the strength, to the strong brand image. These two objectives. Okay. Next, Mas Lisa. Because of that objective, setting up by the owner, then the team try to come up with the three marketing strategies. One is the experimental marketing. Second is the combination of the promotional strategies. The third one is the website Nivea. Experimental marketing, actually, Nivea want to engage the customer through two-way communication. So they want to build the product based on the customer needs. That's the experimental marketing. And because of this experimental marketing, they do the combination of promotional strategies. They have two baseline. One, they call it, number one is above the line promotion. Second, below the line promotion. What is above the line promotions? Actually, they try to use media to research wide audience. So they use the television, cinema, and also men magazine to introduce to reach large audience. Okay, and the second one below the line means they focus to direct approach to the user, to the customer. So they start with the spot sponsorship, a free sample distribution, and also brand awareness enhancement. So this number, the number two actually is still related to experimental marketing basically. And the third one, website Nivea. Actually, inside the website, as you know, normally just information, right, for the product. Yes, Nivea have information for product for sure, but they also include some configurator tool, the features. They include the really special features. They call it configurator tools. Inside the configurator tools, basically, these features will help customer determine their skin type and find what is the most suitable product for their needs. So the website, even to create the website, they still align with the experimental marketing. So if you can see, all these three items is related to engagement with the user or engagement with the customer. Next, Mas. After okay. So after they do and implement their planning strategy, marketing strategy, the team setting up the KPI. Number one, the marketing share, the evaluation. The evaluation is based on these 4 questions. Market share. Did the launch accelerate growth and help achieve market share targets? Yes, Nivea for men is the market leader for many countries and continues to gain additional market share. Number 2, overall sales. Did sales align with the target? Internationally, Nivea for men skincare product grew 20% in the UK retail market in 2008, and the sales reached almost 30 million pounds sterling, meeting up the expectations.
And number three, brand image. Nivea for Men win a lot of awards in FAM magazine, Grooming Award 2008, and uh, and the fifth consecutive years. This award was voted by the customer, demonstrating that Nivea for Men has a highly positive brand image compared its competitors. And number four, for the product innovation, of course, Nivea will always innovate their product following the customer needs, and they will improve the formulation inside the skincare to follow and to fulfill the customer needs. And in the conclusion, Mas Isan, next slide. Okay, the result shows in the UK, the relaunch of Nivea for Men successfully met the overall target, a significant achievement considering the challenging economic consider. The market plan for this relaunch leverage past performance data and market forecast to create a new marketing strategy. The strategy was built by utilizing the brand and company strength to seize opportunities from the shifting attitudes of men becoming more open to using skincare product. That's the conclusion. So, and we still have another, bawa lagi mas, next mas. For the second question, I think this is the first question, Pak Musin, the SWOT. And the second question is explain why Nivea use a football sponsorship to help increase its sales of Nivea for Men. I think Nivea use a football sponsorship, especially sporting football event at a grassroots level through its partnership with the Power League. With the Power League to build a positive relationship with the men. This helped create stronger brand affinity for Nivea for Men among men. It also allowed the brand to build and maintain a consistent dialogue with men, which helped to drive sales. Yeah, this is the answer lah. But I think, for my opinion, why they choose sport, because maybe to create the masculinity lah Pak, for the Nivea for men. Because if you want to build the product for men, maybe we need to create the masculinity and also create the sportivity for the product. Okay, I think that's all, Pak Musin, for our presentation and answering the question. Thank Two you. questions. Saya bagus. Pak. Kasusnya dibongkar memang dari awal gitu ya. Oke, bagus. Kemudian pertanyaannya, bukan pertanyaan lagi saya ingin klarifikasi aja. Bisa ditampilkan analisa SWOT tadi ya? Slide analisa SWOT-nya gitu. Ya. Yang di weakness itu maksudnya apa itu? Potential issues with sales and distribution outlet ya? Apa yang isunya itu? Kayaknya distribusi Pak ya. Potential issue with the sales. Isunya apa di situ? Wah, isunya Pak. Ya. Isunya. Ya, izin menambahkan Pak. Silakan, boleh kan Pak Ihsan ya? Ya, saya termasuk kelompok 1. Oke, baik. Jadi kalau dari pandangan kami Pak, memang adanya weakness atau kelemahan dari proyek relaunch Nivea for Men ini, memang ada isu di kami pikir ya Pak ya, ada isu dari sales dan distribution dikarenakan karena berkembangnya market yang cukup pesat Pak. Karena kalau kita lihat dari forecasting atau pengalaman historik dia di tahun 98 sampai 2028 itu kan 10 tahun itu peningkatannya cukup signifikan Pak dari sisi penjualan. Nah, kalau misalkan kita ada proyek relaunch produk lagi dengan inovasi yang lebih baik lagi, artinya kemungkinan kebutuhan pasar dengan potensial perubahan perilaku dari laki-laki untuk lebih merawat dirinya dengan produk dari Nivea, itu memungkinkan adanya isu daripada distribusi di outlet dan penjualan Pak gitu. Ya, isu distribution outlet apa itu isunya? Itu katakanlah penjualan tadi ya. Ya, pemasarannya Pak yang tidak rata gitu. Distribusinya gimana itu isunya? Distribusinya mungkin kita lebih ke challenge-nya kali Pak ya. Jadi nggak weaknesses kan di situ kan? Weaknesses yang disebut gitu kan? Weakness, kelemahan isunya. Isunya apa itu? Kelemahan dalam proses distribusinya Pak. Ya gimana itu isunya? Isunya seperti apa dia?
sebentar Pak. Ya, Mungkin Mbak Anggi ada yang bisa bisa ditambahkan? bantu ya, silakan ya. Kalau salesnya ya sudah tadi diterangkan gitu kan. Iya Pak, benar Pak. Ya kalau dari Apakah dia, kami, ya silakan. ya Ya silakan. ya mungkin dari kami jawabannya seperti itu Pak. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya tanggapan, kami Ya, persilahkan ya Pak ya. untuk Anda. Yang tadi kan sales itu, yang distribusinya yang saya tanya. Kan ada dua itu kan. Iya, Dua sales dan distribusi Pak. distribution outletnya. Kita ada masalah apa di outletnya? Ya misalkan kayak kalau mungkin ya Pak ya berdasarkan pengalaman kalau Misalnya, di ya. market semakin besar, mungkin kan secara complicated dalam hal distribusinya semakin sulit gitu ya Pak ya. Artinya menjangkau menjangkau ketersediaan ke tempat-tempat yang lebih jauh gitu ya Pak ya. Oke, Kan mungkin baik. menjadi Jadi potensi kalau outletnya itu distribusi. kita miliki ya kan? Ya, Nah, jadi itu maksudnya outletnya outlet punya dia, berarti kan gitu kan? ya bisa juga Pak. Secara outlet dia kan, Nivea kan bukan punya outlet sendiri kan? Dia juga perpanjangan tangan orang lain kan gitu kan? Iya betul Pak. Jadi menggunakan yang lain. Jadi kalau memang itu sebagai distributionnya itu outletnya itu sendiri, ya outletnya outlet dia mungkin ya kan, karena kalau kita bikin outlet sendiri itu kan bisa costly kan gitu kan, bisa Ya, biayanya jadi lebih mahal. besar Pak. Ya betul Pak. Oke, baik. Ya itu barangkali kita lihat bicara pada ini. Nah, catatan saya yang berikutnya adalah bicara pada tadi kan market leader kalau nggak salah Pak Jeffrey dari sebenarnya nyebut ya, ada satu kalimat gitu ya. Iya, Iya, Oke, Pak. oke, baik, itu catatan saya itu. Nah, ini kan bicara pada positioning tadi kan ada pertanyaannya kan gitu kan. Bagaimana sih ini sekedar ingin tahu saja, sekedar ingin tahu dari bacaan Anda dan dari pemahaman Anda gitu ya. Bagaimana positioning si men ini, laki-laki ini, padahal dulu Navia itu terkesan untuk perempuan ya. Nah, itu bagaimana kira-kira itu? Sehingga dia bisa, ya memang betul-betul kan, sehingga jadi market leader untuk produk yang laki-laki gitu. Padahal terkesannya adalah untuk perempuan gitu kan. iya, Silakan buka saja nih, tidak ada hubungannya dengan apa dengan ada di seks gitu. Ingin saya tahu aja, tapi kan karena bicara pada positioning tadi itu. iya. Izin bantu jawab, Kan. Pak. Nah, ini dia cewek masa diem semua. Gantian, Pak. Ya memang karena bukan karena formen kan gitu. Tapi kan harus ada sumbangsi perempuan juga sebelumnya itu Iya, kan. biar Oke, balance Pak. Iya, silakan. Oke. oke, Pak. Jadi gini, kalau misalnya menurut pengalaman pribadi ya, Pak, pengamatan Nah, aja sih. Kalau untuk men itu kan biasanya laki-laki itu agak lebih minim pengetahuan tentang skincare ya, Pak. Yang dia tahu hanya brand-brand besar aja. Kalau perempuan itu biasanya lebih banyak explore tentang skincare-skincare yang ada, nyoba-nyoba merek-merek baru gitu. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih worth it di muka kita gitu misalnya. Tapi kalau laki-laki kan biasanya mereka cuma tahu apa yang ada di supermarket aja, apa yang ada di outlet yang besar yang bisa gampang mereka temui gitu. Jadi salah satu alasan dia bisa jadi salah satu poin strength-nya Nivea itu karena kan dia sudah jadi brand besar, banyak dan menurut saya selain apa nomor satu lebih banyak produknya daripada eh, merek lain yang khusus untuk laki-laki gitu sih Pak. Daripada brand lain, contohnya kayak Biore. Biore tuh biasanya cuma sabun cuci muka aja yang buat laki-laki. Tapi kalau Nivea ini, dia bisa ada sabun cuci mukanya juga. Kalau nah nggak salah itu ada dia ya. sunscreennya juga Mungkin gitu sih Pak. geser dari perempuan tapi dia percepat dengan macam-macamnya kan gitu kan. Iya gitu. Wajah terus saya lihat tadi kalau salah tadi ya di kasusnya ada itu saya lihat kan Pak Jeffrey ya. Ada, Pak. Ada Ada, Pak. gambarnya itu ya. Dia dia bikin banyak produk sih intinya Ah, buat yang iya. laki-laki, Ada bukan face cuman care ya kan, ya ada ya aftershave ya. Shape dulu. Iya ya gitu. awalnya Baik. awalnya aftershave, face cleaning gitu, Bagus, Pak. bagus. Dan di sini kan ada empat, Ya, ada sorry, ada 4, 5, 6, enggak, ya, face clean, 20-an lah. nah, ya, oke, ya, bagus ya. Ya, Cukup betul, bagi Pak. saya ya, clear, bagus, sudah presentasinya bagus, tercover dan menjawab juga
klarifikasi saya cukup 2 saja tadi ya. Terima Silakan kasih, Pak. yang lain mau bertanya boleh. Izin tanya Pak Musin. Tutup aja boleh ya, tutup ya supaya kita kelihatan Ya, gambar. baik, Pak. Ya silakan Pak. Siapa tadi bertanya? Pak Syawiti ya. Sayuti Pak, ya izin tanya. Ini bagus sekali ya presentasinya dari kelompok 1 tentang Nivea. Mungkin pertama saya ingin menjawab pertanyaan Pak Musin juga sebelumnya, mengapa distribusi ini menjadi weakness-nya setelah saya lihat ternyata Oke. Nivea ini kan line produknya hanya sedikit ya Pak. Saya suka si Pak Jeffrey menyebut Beiersdorf. Beiersdorf itu ternyata produknya hanya Nivea dan juga Hansaplast. Oke. Dan tandingannya tentu kalah sama Unilever yang sudah punya produk dari A sampai Z dan juga mungkin kekuatan konglomerasinya lebih kuat. Lalu ada Procter and Gamble ya, produknya Pantene dan juga Colgate, Palmolive itu juga punya produk-produk yang kuat sehingga distribusinya sampai ke daerah kecil. Dan juga jangan lupa pemain lokal ini ada Wings ya Pak, Wings produk ini juga ada produk care dan produk makanan yang distribusinya mungkin lebih kuat juga ya. Nivea mungkin kalah. Nah ini ke pertanyaan saya, Ya, mungkin karena itu benar ya posisi dia menyatakan tadi ya bahwa itu sebagai satu kelemahan ya berarti kan? betul Pak. Sudah. Nah tapi menjadi pertanyaan, bagaimana Nivea bisa menjawab kelemahannya itu untuk menghadapi mungkin pemain besar, pemain yang memiliki produk yang A sampai Z, sedangkan si Nivea kan cuma brandnya hanya di Nivea for Men dan juga Hansaplast yang ya notabene agak kurang nyambung ya. Nivea skincare, sedangkan Hansaplast ya tahulah ya. Mungkin gitu sih Pak Musin dan rekan-rekan. Terima kasih. Baik. Ada lagi dari yang lain bertanya selain Pak Sayuti? Saya Pak Susan. Ya kan Mbak Susan? Saya tadi tertarik dengan presentasinya. Saya ingin tahu tuh tentang yang strategi marketingnya. Di situ ada tulisan experiential marketing. Ya, oke, bagus. Di situ kan tujuannya untuk engage consumer through two-way communication. Nah, saya mau dijelaskan two-way communication-nya itu apa. Terus di sini juga ada kalimat that reflect the brand character. Karakternya yang dimaksud tuh karakter apa? Itu sih. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi? Boleh izin Pak. Ya, siapa? Era Pak. Pak Era. Ya, tadi kan Pak Jeffrey bilang ada memperkuat brand image. Di teknologi digital sama media sosial, bagaimana Nivea Men ini memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat brand image itu sendiri. Gitu aja sih Pak. Baik, cukup 3 saya kira ya. Silakan mau ditangkap yang mana dulu? Saya coba yang terakhir dulu ya Pak ya. Ya, digital. Saya rasa ini kan, ya, halo. Ya, silakan. Halo, kedengeran? Dengar. Oh, ada. Jadi pertanyaan Mas Era ya, untuk yang sosial media ya, ini kan tahun 2000 di study case-nya tahun 2008 harusnya sudah ada sosial media ya. Cuman memang di sini nggak dijelaskan secara detail apakah dia menggunakan sosial media apa enggak. Cuman dijelaskan secara detailnya itu menggunakan media yang mencapai audiens yang lebih besar gitu ya. Jadi dia menggunakan televisi, sinema gitu ya. Sinema tuh mungkin bioskop gitu kali ya. Kayak di sini gitu ya, sama magazine gitu, majalah gitu. Nah, saya nggak tahu di tahun 2008 sih harusnya sudah ada sosial media ya. Cuman apakah sudah semasif sekarang itu saya belum tahu ya. Di tahun itu saya lupa sih, jujur saya lupa di tahun 2008. Harusnya sudah ada sosial media, cuman semasif sekarang apa enggak itu saya kurang paham untuk di situ. Cuman yang jelas dari Nivea itu menggunakan televisi, sinema, sama majalah gitu untuk mencapai audiens yang lebih besar. Itu untuk pertanyaan ketiga ya. Silakan teman-teman yang lain. Ya, sebentar nih kok hilang ininya. Ya, mungkin saya bantu pertanyaan dari Mas Sayuti ya Pak ya. Tadi berkaitan dengan kompetisi di pasar ya Pak ya, dengan Unilever atau Wings lokal segala macam. Mungkin saya balik lagi kepada positioning produk Nivea sendiri ya Pak, mengenai strategi yang tadi Bang Jeffrey sampaikan juga, bahwasanya memang positioning dari Nivea sendiri nggak seperti model Unilever gitu ya, yang memang positioningnya besar produknya dari berbagai macam ekstensifikasinya gitu. Kalau yang kita ketahui kan Nivea ya Nivea gitu ya, secara value produknya yang kita ketahui untuk
kesehatan atau penggunaan apa namanya perawatan kulit gitu. Jadi yang harus si Nivea lakukan menurut saya dan sudah dilakukan adalah bagaimana mereka mempositioningkan produknya mereka hanya spesifik khusus untuk perawatan kulit muka gitu atau kulit lah ya atau perawatan tubuh gitu. Sedangkan kalau kita berkaca kepada kompetitor-kompetitornya yang tadi Mas Sayuti sampaikan, memang lebih besar secara value, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kalau secara revenue worldwide gitu ya, mungkin lebih besar Nivea mungkin ya, tapi ini kita belum dapat datanya perbandingan antara misalkan penjualan si Nivea dengan P&G atau dengan Unilever atau dengan Wings gitu. Tapi eh, pandangan secara empiris kami melihat ya dari sisi positioningnya Pak seperti itu. Mungkin itu dari saya. Silakan mungkin pertanyaan nomor 2 tadi dari Mbak Susan. Dari Mbak Susan. Silakan tambahan lagi. Saya coba jawab Pak ya. Oke ya. Pertanyaan dari Susan ya. Mbak Susan. Ya. Jeffrey dari Jadi engagement customer through two-way communication that reflects the brand character and adds value to target audience. Jadi sebenarnya approach yang dilakukan sama Nivea itu dia mencoba membangun emotional connection to the user gitu, between the user and the product. Jadi ketika emosional tersebut itu sudah tercapai, maka produk yang akan dibikin itu pasti akan menciptakan satu loyalitas gitu ya terhadap produk ini gitu sih. Lebih ke sana sih Mbak Susan. Jadi untuk menciptakan connection karena di dokumennya juga ada this approach help build an emotional connection between the brand and the customer, thereby increasing customer loyalty. Gitu. Terima kasih. Sudah semua ya? Udah harus saya. Pak Musin masih di mute Pak mungkin kalau sorry. Susan, iya, gimana ada kelihatannya tanggapan? lagi ngomong ya Pak. Mengenai brand karakternya, karakter Nivea itu brandnya tuh apa tuh yang mau ditonjolin di situ? Loyalitas atau apanya ya? Koneksi atau apa? Di situ kan tadi ada tulisannya that reflect the brand's karakter yang mau ditonjolkan apanya? Dari Kayaknya sih karakter buat pertama kan ini produk laki-laki gitu ya. Terus karena intinya sih Damara dia mana? Damara mana? Mungkin Damara. Hadir Pak, Nah, silakan dibantu ya, dibantu. Nah, oke, bantu Pak Damara ya, oke. saya lagi di jalan Pak, mohon maaf Pak. Oh, gitu. Ya udah, silakan. Iya baik, saya coba jawab. Oke, silakan Jadi Pak Jatuh ya. emosional, jadi apa namanya brand karakter tuh mungkin menciptakan brand yang disesuaikan dengan customer needs gitu. Ini juga susah jawab sih Mbak, jujur ya. Brand karakternya itu yang seperti apa? Karena nggak dijelaskan secara lebih detail di dalam dokumentasi. Itu hanya menjelaskan bahwa approach yang seperti ini itu membangun emosional antara brand dengan customer. Jadi ya saya pikir brand yang dibikin nanti akan menciptakan produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan customer, terutama laki-laki begitu. Saya mikirnya begitu. ya, Mungkin ada tambahan. dari saya Bang Jeffrey. Jadi brand karakter ini mungkin juga bisa kita lihat bagaimana Nivea ini sebagai inovator gitu kan ya. Jadi memang yang pertama kali dia yang berani masuk kepada market pasar tadi ya yang produk yang pertama kali dia launching untuk perawatan kulit setelah bercukur gitu ya. Jadi si inovator ini melekat kepada Nivea yang memiliki tadi juga Bang Jeffrey jelaskan apa namanya dari mulai strategi mereka, inovasi mereka, pengembangan apa namanya lab mereka gitu ya sehingga si Nivea ini menciptakan produk-produk yang memang khusus fokus kepada perawatan kulit gitu ya dan belakangan ini masuk kepada khusus perawatan kulit laki-laki gitu ya seperti itu. Baik, Jadi ya, jadi itu kalau juga kita bicara merupakan pada karakter dari bagi Pak produknya Isan ya, sendiri. kalau kita pada Ya, konsep kemarin kan kita sudah bicara pada brand
personality kan ada kita singgung ya. Nah, jadi Ya, dia brand tapi seolah-olah ngambil manusianya kan gitu kan. Begitu ya, juga karakter ya kan, karakter seolah-olah karakternya manusia gitu kan. Misalnya orang mau apa sekarang ini? Orang yang mau convenience, yang mau simple dan seterusnya. Nah, itu mungkin diadopsi ke satu produk gitu ya. Mungkin Nivea ini mungkin untuk yang laki-laki gimana? Ya barangkali nggak ribet, barangkali kan gitu kan. Nah, itu bisa kita ya. masukkan. Jadi mungkin karakternya begitu, Susannya. Jadi karakternya karakter manusia gitu. Sama dengan personality kemarin kan, ada yang down to earth kan gitu kan, ada yang sophistication kita singgung. Jadi seolah-olah brand itu punya manusia itu apa brand itu diambil dari manusia. Jadi dia menggambarkan itu sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin Pak Jeffrey tadi sudah menyebutkan gitu sebagian poinnya gitu. Cuman kita baru bangun konsepnya dulu ya, karakternya itu adalah seolah-olah karakter kita anggap sebagai manusia gitu kan. Itu ya barangkali Mbak Susannya. Oke, baik saya Ya, kira Pak. sudah Makasih, Pak. 3 dijawab. Makasih, Satu lagi teman-teman. Pak Sawiti belum? Pertanyaan Pak Sawiti. Iya, saya sangat puas sekali Pak dengan penjelasan Ahmad Ihsan ya. Memang membandingnya mungkin beda ya dengan Unilever ya. Kita harus mungkin bandingnya sama Betul, betul. SK2, Ya. Kan sama Unilever kan siapa ya? banyak itunya ya kan, Ya, banyak. beda konglomerasi ya. Dia memang fokus ke kosmetik, apalagi ini Betul. Nivea for Men ya. Mungkin Hmm. apa ya, Axe kali ya Pak ya. Nah, itu dia ya. Betul sekali Pak. Saya sangat puas Pak. Baik, ya terima kasih Pak Jeffrey, Pak Ihsan. Ya, makasih Mas Edi. Kemudian siapa tadi satunya lagi? Anggi ya kan? Ada mau ada. Manggi. Nggak apa-apa. Saya kira cukup untuk 3 pertanyaan. Nanti kita yang belum, yang sudah nggak usah lagi nambah dulu ya. Nah, nanti kalau kalau nggak bertanya yang lain baru nanti ya. Oke, baik. Kita kasih applause dengan jarak jauh untuk kelompok ini. Applause-nya jarak jauh ya. Oke. Ya, makasih Pak. Kasusnya dibongkar, senang saya. Jadi kita tahu gitu kan posisinya di mana sehingga Mbak Susan bertanya kan gitu kan. Itu perlunya membongkar kasus di situ dia. Oke. Baik, saya kira kelompok ketiga terakhir hari ini. Pak Ali tadi ada, Feriza ada. Feriza ada. Ada ya, oke. Feriza ada, Kesia sudah ada ya. Lengkap saya kira ya. Baik, silakan. Oke. Eh, Baik dengan L'Oreal ya. Oke, baik silakan, nggak apa-apa. full screening Mbak Kesia. Ya full screen bagus ya. Oke. Oke. Thank you for the time, Pak Muhsin. Thank you, ladies and gentlemen. We are come from Group 3, present by Ali Sudrajat, myself Darman Jauta Barat, Feliza Andrea, Kezia Yohana. In this time, not yet. Balik lagi. In this time, we are talking about the study case of L'Oreal, how the value of this L'Oreal and how the challenge this L'Oreal in China. As a background, L'Oreal was founded in 1909 by Eugene Schuller. He's a chemist in Prancis, Paris actually. Next. As we know, this L'Oreal is one of the world's largest and the most successful global beauty and cosmetic company. Next, the product is skincare, hair care, makeup, and fragrances. And well-known brands such as Lancome, Garnier, Maybelline, and Redken. This is kind of actually the first time this L'Oreal competitor, but right now they are make acquisition to this kind of brands. So tonight we are talking about the value offered by L'Oreal, and the second is like next the challenge of the L'Oreal in China. Okay, next. The first, what are the value offered by L'Oreal? We define is to by 5. One is innovation and research. L'Oreal offered 5 global research and development centers in France, US, Japan, and China to create products that meet the need of diverse customer segment. And the second is global and local adaptation, which is the company balance global branding with the local customization to ensure that product cater the cultural preference, international quality standard. And the third is quality and the standardization. Through this standardization, L'Oreal ensure consistent product quality and brand image across market. And the fourth is like a market expansion and accessibility.
L'Oreal market offers 70 international brands in over 1,050 countries and use multiple distribution channels, including department store, cosmetic, and stores and e-commerce. And the last one is like emotional and functional branding. Company L'Oreal differentiate itself by addressing both the emotional and functional need of customer, which strengthen brand loyalty. Next one. What is the strategy? The strategy and tactical level of this marketing plan is like we divided by two: strategic level and tactical level. In strategic level, L'Oreal integrated global branding strategy. For example, standardization and localization to penetrate market like China while maintaining product uniformity and cultural level relevance. In tactical level is like to execute. Execution involve targeting advertising like in TV and free media, celebrity endorsement to create market awareness and emotional connection. By combining these two value strategy and tactical effort, L'Oreal successfully addressed consumer need while differentiating itself from competitor globally. Next week. And the second question is what are the L'Oreal challenges China? We define it in six challenges. Number one is like high advertising costs. L'Oreal invested heavily in marketing through television and print media. The high cost of this channel limited its ability to reach all potential consumer effectively. And the second is cultural adoption. That's the challenge because some international brands, including L'Oreal, initially struggled to align their branding in Chinese cultural value. However, L'Oreal improved this by integrating Chinese traditional medicine into product like the Yusai brand. And the third challenge is like a premium pricing challenge. Many Chinese consumers began preferring premium competitor brand, challenging L'Oreal pricing strategy, adjusting pricing or offering more affordable luxury alternative. And the fourth challenge is complex business environment. Chinese marketing is fragmented, high regulated, and influenced by government policies that can restrict multinational operation. And the fifth challenge is inefficient distribution channel. Despite having several distribution centers and stores, L'Oreal faces challenge in reaching customer efficiently. Expanding into the e-commerce and franchising could improve accessibility. And the last one is like intense competition. L'Oreal faces fierce competition from both local brand, for example, Herbalife, and international competitor, for example, Lancome. This brand often have better established distribution network and stronger cultural resonance with Chinese customer. For this challenge, we have L'Oreal have a tactical challenge is like a inefficient distribution channel. It's like L'Oreal distribution network in China is limited, relying heavily on department store in major cities like Shanghai. This restricts accessibility for consumer in smaller city and rural area, reducing market risk compared to the competitor with broad network. Also limited use of digital platform. While platforms like Weibo and WeChat dominate the Chinese digital landscape, L'Oreal initially underutilized this channel for marketing usage. This limit their ability to engage younger consumers who are highly active on social media. And the last is high advertising costs. L'Oreal rely on traditional advertising, for example, TV and print media to promote usage, which incur high costs but has limited effectiveness in creating widespread awareness compared to digital campaign. Next. By this strategy, L'Oreal strategy to address this challenge is like localization of product, continue adapting product to align with Chinese cultural prevalence while maintaining global quality standard, acquisition of local brand, strengthen
market vision through acquisition, like you say, and millionaires leveraging their established cost consumer base. And the tactical level is like expand digital marketing, invest in popular e-commerce platform, for example, Tmall, and social media channel, for example, WeChat, to enhance engagement with technology-savvy consumer, improve distribution network, broaden market coverage by partnering with local retailer and adopting franchise model to increase accessibility. If we want to conclude, the L'Oreal challenge is China is stem from navigating a complex regulatory environment, adapting to cultural nuance, and competing against well-established local brand. By addressing this issue, strategical through localization and tactical via digital engagement and improved distribution, L'Oreal can strengthen its position in the competitive Chinese market. Next, I think that's all our presentation to explain how the value offered by L'Oreal and challenge in China. Thank you. Oke, Mas Berman, saya kira Ya, bagus bahasa Inggrisnya bisa dipahami ya. Mudah-mudahan dipertahankan terus seperti itu ya. Mundur lagi, ya, yang pindah dulu, mundur lagi yang terakhir mundur. sebelum. Nah Ya, ya, oke. Kalau bicara pada digital marketing ya, Anda sebutkan di situ ya. Malah Anda juru expand ya. Ya, kenapa kelompok ya. Anda itu menganggap itu sebagai satu tactical level ya? Karena di tactical level ini karena sebelumnya kan challenge-nya di situ ya Pak ya. Karena L'Oreal ini di China itu sangat susah masuk ke ke konsumer. Akhirnya mereka ya daripada melawan, mendingan langsung ini aja deh, langsung invest aja di commerce platform. Misalkan tadinya ada eh, media yang lain itu akhirnya mereka buat kayak Tmall dan juga media channel seperti WeChat itu mereka engage gitu loh, maksudnya Oke, bekerja baik. sama Ada dengan teman lain media bisa tadi. bantu? Ada teman lain, kelompok lain bisa, anggota lain bisa bantu? Iya, kalau yang menurut saya baca dari artikelnya ya Pak, iya justru mereka menyarankan untuk coba di em, media atau aplikasi yang punya Cina langsung kayak WeChat, Weibo, kayak gitu. Karena mungkin langsung ekspansi ke masyarakat dari lokal itu sendiri, Pak. Ya, kenapa disebut pada tatanan tactical level dia? Em, karena kalau menurut saya pribadi ya itu apa ya, kalau digital marketing itu cukup taktik sih Pak. Maksudnya eh, kalau strategi kan dia lebih ke apa ya, adaptasi ke budaya. Tapi kalau yang kayak marketing ke bagian digitalnya itu lebih ke Lebih taktik pada gitu. promosinya kali ya, Ya, dari betul. Iya, ya. digitalnya gitu Hmm. ya, kadang-kadang itu Ya, ya kan, kadang-kadang ya nggak tiap hari pakai promosi barangkali ya kan gitu kan? iya betul Pak. Maksudnya oke baik. Jadi digital marketingnya Betul. diambil di sana. Betul. Baik, itu yang pertama ya. Yang Iya. kedua, coba mundur lagi slide-nya. Saya lihat tadi. Sebentar. Kita lihat catatan saya tadi. Nah ini ya. Jadi kalau kita kemarin kan menyinggung sedikit gitu ya, mungkin sedikit tapi nggak betul ya. Jadi kalau bicara pada marketing ini kan kadang-kadang kita ngelihat ada namanya istilah dalam etika itu kan ada produk yang asli dan produk yang counterfeit gitu kan, produk yang palsu gitu kan. Iya. Nah ini kan kalau di dua negara itu India sama Cina itu ada istilah gitu kan. Jadi kalau dalam bisnis gitu ada namanya etika bisnis, itu berkaitan dengan copyright misalnya kan gitu kan. Copyright artinya hak untuk mengcopy, copyright ya, hak cipta gitu kan. Nah, Hak tapi cipta. dibalik sama orang India sama Cina gitu. Rights to copy, hak untuk Hak motokopi gitu. mengcopy. Nah, itu di si L'Oreal ini menghadapi yang di Cina itu gitu kan, terhadap counterfeit produk ini ya. Nah, ini Copyright. bukan di kasus, tidak ada, cuman saya ingin tahu aja dari kelompok Anda gitu ya.
Ya, silakan dijawab. Maksudnya gimana Pak hak cipta? Ya, counterfeit produk. Nah, produk-produk yang counterfeit, yang apa, yang palsu gitu. Nah, itu gimana? Apa? Nah, produk jiplak ya, produk jiplak gitu. Produk KW Pak ya? Nah, bukan KW, kalau KW Bukan dari KW. gitu Oh, ya. KW ya? Jiplak produk itu ya. Maksudnya Coba, cara ya. kita menghadapi atau Yang maksudnya L'Oreal, kira-kira L'Oreal terutama di Cina ini kan gitu kan, yang dilihat kan di kasusnya di Cina itu kan. ya Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh sebenarnya kalau soal jadi sebenarnya ini aku mungkin basic to story-nya ini ya L'Oreal ya. waktu pas masuk ke pasar Cina. Ini kan ada channel for marketing Yusai itu Pak. Ya. Yusai itu adalah satu brand China yang cukup populer. Hmm. Dia itu merek skincare yang berbasis teknologi Cina gitu loh Pak. Tapi lebih ke herbal. Makanya dia ambil Uwesai, nggak tahu cara baca gimana, Hmm. buat jadi brand dia karena eh, si China ini tuh cukup sulit untuk menerima pasar skincare karena mereka punya kultur yang harus pakai eh, Ya, atau Produk herbal, Cina ya. ya herbal-herbal yang eh, identik dengan dari China kayak kalau yang aku baca di artikelnya tuh kayak Ganoderma, ginseng kayak gitu-gitu lah Pak. Betul. Karena itu juga mungkin Gitu. jadi susah untuk di copy Pak. Iya Karena dia produk betul. Cina sendiri itu Pak. ya Iya kan ada itu kan Brandnya. dianggap pesaing dia kan Mm-mm. pesaing dengan lokalnya kan gitu kan. Mm-mm. Itu Ya. lebih ke ada preferensi orang sana kan gitu kan. Iya, Mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang menyesuaikan dengan keinginan lokal kan iya, preferensi iya, lokal gitu ya. culture-nya, Iya, betul betul. betul. Lokal gitu. Jadi dia sana. Maksud saya itu adalah ada Heeh. produk-produk yang punya L'Oreal tapi ditiru sama si Di- lokal. Nah, Oh, kira-kira ada lokal. nggak gitu? Oh, Itu ya kan. oke oke oke. Nah, kayak misalnya kan kalau Ya misalnya bicara iya. pada berbau teknologi kan misalnya produk-produk yang kita download ya kan software Mm-mm. yang kita download kan nggak bisa dicek pada individu kan gitu kan. Iya Ya kan iya. gitu kan. Nah, tapi kan dia bisa bermain di teknologi. Misalnya katakanlah ada apa komponen tertentu yang kalau kita download seminggu hilang dia nggak bisa kita running lagi gitu kan. Tapi kalau pakai Iya. rindu ya nggak bisa lah itu harus kalau pakai nggak bisa dia harus terdaftar gitu kan. Nah, itu perusahaan sudah punya siasat kayak buku-buku juga kan begitu kan. Kalau kita fotokopi udah nggak bagus lagi dia kan gitu kan nggak baca lagi gitu. Itu salah satu yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Nah kalau yang ini kira-kira menurut Anda apa kira-kira? Syasatnya ya Pak. Ya, kira-kira aja lah, nggak perlu. Gitu ya. Eh dia pertahankan kualitasnya sih Pak yang tadi. Tuh. Mungkin kalau kopiannya belum sebagus karena dia juga punya tim apa developmentnya tuh lab dia punya teknologi apa sih ya, teknologi di labnya tuh cukup eh, apa ya getol gitu loh Pak untuk eh, analisa terkait kecantikan kayak gitu sih Pak. Maksudnya meskipun mungkin ada kopiannya, dia punya value di situ Pak di bagian apa ya researchnya kayak gitu-gitu sih Pak. Maksudnya mungkin berefeknya lebih beda kali ke kulit ya, karena L'Oreal tuh termasuk Lagi, tambahan lagi. brand premium di China sih Pak. Apa lagi kira-kira yang dilakukan kelompok anggota lain? Satu wakil kelas saya bisa terima gitu ya. Mungkin dia harus perketat dengan itunya kan gitu kan. Ya. Apa lagi? Ada nggak kira-kira lagi bisa dilakukan sehingga oke orang tahu produknya ini. Hmm. Pernah dengan ada hologram pernah kan? Oh iya iya Oh iya iya, iya hologram iya ya. Iya, iya. iya 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 betul betul Ya. betul. Iya, Walaupun iya, ya, iya. tapi ini Keaslian kan tuh bisa lihat brainstorming dari aja, kita hologram. dilihat dari kasus gitu ya. Iya iya baru nggak. Ya saya kalau lihat skincare dari luar biasa lihat dari hologram sih benar. Nah kan oke, atau tanda-tanda khusus lah gitu kan. Iya, Ya. berarti dari bentuk packagingnya gitu ya, Pak ya. Iya itu ya Ah, kan mungkin bisa oke. lakukan. Kita nggak tahu PD kasus kan nggak ada kan gitu kan. Iya Iya. betul betul Terus Pak. untuk itu aja membuka wawasan. Jadi nyambung yang kita cerita kemarin. Baik dari anggota lain silakan anggota lain. Teman lain silakan. Tanya. Yang belum bertanya aja nih. Nah, kalau yang sudah bertanya tadi kita pending dulu ya supaya yang lain banyak kesempatan. Atau sudah tahu semua? Atau tidak ingin tahu?
Rifko, ada Rifko? Jinaga? Nggak pernah bersuara Pak Rifko nih. Oke, Pak Rifko gimana? Ada suaranya? Apa lagi? Oke, lagi. Hadir Pak, lagi di jalan Pak. Ya, oke baik. Oke. Ya, oke, memang itulah barangkali kendala kita bermain di online ya. Oke. Yes. Baik, yang lain, Adi, Pak Adi? Pak Adi, nggak ada. Kok Adi sudah presentasi ya. Oke, baik. Maaf Reno Pak, ada lagi di nggak jalan Reno? Pak. Oke, baik. Mbak Reno? Mbak Reno ada pertanyaan? Nah, Syera ini pengguna kosmetik nih. Syera mana Syera? Syera? Nah itu ya kan kendala daripada online kan begitu kan. Kalau nggak jawab lagi tidur, orang nggak tahu saya. Di Unsri itu Saya pada Pak, coba nanya Pak. apa? Saya nanya Pak. Baik, silakan ya Pak Jeffrey ya. Oke. Coba tadi slide-nya yang terakhir ya, bagian conclusion ya kalau nggak salah ya. Itu ada jelasin soal di tactical atau apa tadi itu. Franchise, bener nggak sih? Halo. Improve distribution network, broaden market coverage by partnering with the local retailer. Coba diperbesar PPT-nya, Franchise. diperbesar ya Pak. Saya nggak kelihatan. Nah, saya cuma mau nanya ini aja sih Pak, yang bagian franchise. Itu kan katanya di Cina susah ya gitu ya. Untuk distribusi, untuk ini banyak aturan. Apakah franchise itu... Coba diperbesar PPT-nya. Ya. Slideshow ya. Apakah franchise itu tidak lebih sulit gitu dibandingkan regulasi yang lain gitu sih? Nah, itu di tactical level yang improve distribution networks, broaden market coverage by partnering with local retailers and adopting franchising model. Oke. Ya, nah maksud saya itu apakah tidak lebih kompleks ya gitu adopting franchising model. Tadi kan di depan dijelaskan kalau regulasi distribusi susah gitu ya. Apakah tidak lebih kompleks dengan franchising model ini? Izin menjawab ya Pak Jeff ya. Karena kan di Cina kan tadinya memang di awal challenge-nya begitu ya, sangat susah mencari pasar gitu. Nah, dari strategi yang si L'Oreal tadi ini, instead of maksudnya mereka membuat segala cara itu ya, mereka itu jadi partneran aja gitu dengan cara franchise gitu maksudnya Pak. Oh berarti Ya maksudnya beli merangkul ya, aja. bukan create franchise ya? Sebenarnya sih kalau strateginya beli atau tapi kan kita udah tahu franchise ya bahwa sebenarnya kita memberikan hak ke mereka untuk retail lagi produknya kita gitu. Jadi bukan penekanannya pada franchise, Mbak Ya, itu ya. mungkin Ya silakan Pak Ali ya, kita ya tambahkan. franchise itu mungkin untuk sebetulnya sih lebih ke apa ya, mendirikan pusat distribusi di berbagai wilayah di Tiongkok sih sebetulnya. Jadi mungkin lebih ke seperti ke apa, distributornya gitu ya. Ya maksudnya kan membangun outlet di setiap kota dengan merek L'Oreal tapi dikelola oleh orang lokal gitu sih. Ya betul. Ya gitu franchise sih. seperti itu. Jadi bukan franchise seperti McD gitu ya. Nah, Bukan kalau memiliki. kalau kita dengar ya kasus-kasus tentang franchise ya, kayak McD ya kan, KFC dan lain-lain itu di Cina itu memang agak ketat gitu kan. Ya betul. Dan tidak boleh, bukan, dia ada aturan gitu kan. Jadi kalau Ya. misalnya bawa kayak kita kan begitu bikin franchise di Jakarta, mulai daerah lain gitu bikin, dia tidak kan gitu kan. Dia paling tidak punya percontohan yang berhasil gitu. Nah itu kalau saya baca begitu ya kan. Di Cina itu mungkin apa istilahnya aja mungkin diganti barangkali ya, bukan franchise barangkali ya kan. Ya, karena menurut artikel di sini kan dia didistribusikan dari Shanghai itu ke 550 toko serba ada gitu ya. Ya. Dan 430 toko kosmetik gitu. Partnering pada Ya, partnering. pada distributionnya. Oke. Itu Pak Partnering Jeffrey dalam ya. distribusi. Betul itu Iya, ya. iya. Partnering lah ya, lebih ke situ ya. Oke. Saya kira ya kalau memang tidak ada lagi cukup untuk hari ini ya. Insya Allah Siap. kita, minggu depan kita off aja dulu ya. Kita ketemu setelah Lebaran aja.
Boleh. Kita Oke lakukan Pak, bersama. siap Pak. Karena Makasih, minggu Pak. depan itu katanya Baik, ada baik. buka bersama di sini. Takutnya ngobrol-ngobrol dengan teman, lupa ngajar saya. Iya, Pak. Iya Jadi, betul. jadi minggu depan kita nggak, kan minggu depan kan terakhir juga kan gitu kan. Artinya Selasanya Iya, nggak ada lagi kita ya. Jadi Ya Yes. Pak. supaya betul supaya Pak. supaya paralel dengan yang lain, kita lakukan backupnya barangkali setelah Lebaran aja. Kita kontak-kontak melalui ketua kelas ya, Mutia ya. Betul. Boleh, Pak. Oke, Iya, Siap Pak. Pak, Setuju, siap Pak. Pak. cukup. Siap Pak. Ini bagus. Bapak Bagus. terbaik. Kat- Kasih Pak. Bapak is the best. Oke, Ah, the menjawabnya best deh bagus, pokoknya. ya, menjawabnya bagus. Kemudian bahasa Inggrisnya perwakilan ini bukan semuanya ya. Sampel kan begitu ya kan. Iya, Kita kan ngambil perwakilan sampel Pak. ya kan. Pak Pak, Jeffrey cakep bahasa Inggrisnya. Oke, baik. Saya kira cukup. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Bentar, belum Iya. absen. Nah, kameranya on dulu nih. Nah, Iya, kameranya iya, iya. Absen dulu, Pak. kalau saya salah Absen. nanti ya. Oke, baik. Kameranya harus on daripada Mohon ini maaf kan. lahir batin Pak, kan nggak Sama ketemu ya, terus. sama-sama Tanya. apa? Versi pertama Pak, nilainya 3 Pak. Apa? Saya mau tanya, Siapa? Pak, Ada yang mau tanya kalau tuh. untuk tugas yang lain, Pak, kelompok lain boleh di-share sebelum Lebaran nggak, Pak? Jadi Nah, pas seminggu Lebaran kita kita bisa perjanjian ngerjain kita kan tugas, seminggu. Pak. Minggu sebelum presentasi. Iya, Pak. Kan nanti kan Oh. gitu kan kalau yang Anda 3 minggu dia seminggu enak banget katanya kan. Oh. Biar adil Pak ya, biar adil Pak. Pak, Iya, kita yang benar, duluan betul. dapat nilainya lebih bagus ya Pak ya. Walaupun adilnya itu kan belum tentu tanggapan orang sama kan. Kita nganggap itu adil. Tenang Pak Nanan, dapat nilai apa Adilnya Pak Nanan? kan gitu. Iya. Bisa lebih dulu. Kayak Cuman kalau konfirmasi, ada Pak Musin. korupsi sekian juta itu 3 tahun, sekian ratus miliar itu 6 tahun. Nah, apakah adil? Ya adil sama-sama kena tangkap gitu. Yang pertama adil Pak kalau nilainya bagus Pak. Oh, Iya. nanti dulu. Saya bukan sendirian, ya kan? Ada tim lain itu ya kan. Tapi insya Allah dari presentasi ini sudah kelihatan kelas ini ya. Oke, saya kira Amin. Keren ya, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Terima kasih Pak. banyak ya Pak. keren ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat selalu Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima malam. kasih. Pak.